penduduk surga sebagian besar bangsa Indonesia, kecuali kabar lelayu tentang kelaparan masih ada di tanah air. 3 warga di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya, Papua meninggal dunia dan ratusan lainnya menderita karena kelaparan akibat musibah kekeringan yang terjadi sejak awal Juni lalu. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Papua terus berusaha menurunkan bantuan pangan untuk warga yang kelaparan. Merujuk data World Food Programme atau WFP, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan atau kelaparan di tingkat global melonjak lebih dari 2 kali lipat sejak 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 saat ini. Jumlah warga yang mengalami kerawanan pangan akut mencapai 276 juta. Padahal, sebelum pandemi hanya berjumlah 135 juta orang. Kita semua tentu ingat, era 2020 adalah awal merebaknya pandemi COVID-19 dan kondisi kehidupan masyarakat kita begitu babak belur karena sulitnya mendapatkan penghasilan. Berapa banyak jiwa yang bisa makan dari timbunan paket sembako bantuan Presiden andai saat itu tersalurkan dengan baik? Begitu mudah sekali orang-orang hebat dan besar itu menyia-nyiakan rezeki yang harusnya dimiliki orang yang kurang pangan. Tega sekali, sekaligus biadab. Bagaimana tidak di saat banyak orang membutuhkan pangan berharga murah, apalagi yang ditimbun ini adalah bantuan bahan makanan untuk kemanusiaan. Masih saja ada yang mengingkari rasa manusiawinya. Timbunan sembako busuk karena kadaluarsa di lahan kosong depan pergudangan perusahaan jasa pengiriman logistik JNE di Jalan Tugu Jaya, Kampung Serap, Tirtajaya, Depok itu hingga sekarang masih misteri karena semua pihak yang terlibat dengan urusan pengiriman dan penyaluran bantuan sosial Presiden saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan instansi yang lain. Sudah menjadi wajah umum birokrasi kita, semua pihak saling ngeles dan merasa pihaknya tidak terlibat jika ada persoalan yang membetot perhatian publik. Jika ada prestasi yang viral, semua kalangan berebut memamerkan andil perjuangannya, tetapi begitu ada masalah, maka semuanya saling tuding dan ingin cuci tangan. Pihak istana membantah keterlibatan pihak swasta dalam hal penyaluran bantuan sosial. Semua bantuan sembako dari Presiden telah dikirimkan langsung ke masyarakat tanpa melalui pihak ketiga. Bantuan sembako yang dikubur di Depok diduga orang dalam istana merupakan bantuan Presiden yang didistribusikan oleh Kementerian Sosial. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi menegaskan urusan penimbunan paket bantuan sembako adalah kewenangan perusahaan JNE, tidak ada kaitannya dengan pihaknya atau Kementerian Sosial. Menko PMK pantas lantang bersuara mengingat Kementerian Sosial berada di bawah koordinasinya. Setali 3 uang, Menteri Sosial Tri Risma hari ini malah menyebut pembagian paket sembako bukan terjadi di eranya tetapi di zaman Menteri Sosial sebelumnya. Menurut Tri Risma hari ini, kebijakan di eranya hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk nominal uang, bukan barang. Mungkin Tri Risma hari ini lupa jika menteri sebelumnya juga berasal dari partai yang sama. Uniknya saat konferensi pers untuk menjelaskan persoalan penimbunan paket sembako, keterangan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar malah dibantah oleh Tri Risma hari ini. Awalnya Dadang menguraikan bahwa pengawasan di era Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Menteri sebelum Tri Risma hari ini, sudah sangat ketat. Pengawasan penyaluran bantuan diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Pengawasan ini mencakup mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah serta berakhir di tingkat penerima bantuan sosial. Dadang menyebut kecurangan kecil seperti yang terjadi di Depok bisa saja terjadi tetapi pengaruhnya tidak begitu besar terhadap program yang dijalankan Kementerian Sosial. Tentu saja jawaban ini disanggah oleh Tri Risma hari ini. Tri bahkan menegur pernyataan anak buahnya bahwa seharusnya tidak menjawab mekanisme pengawasan yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah. Harusnya Inspektur Jenderal menjelaskan bukti apakah proses administrasi terkait pengawasan sudah dijalankan atau belum. Seperti ingin menambah kebenaran ucapan atasannya, Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Mira Rianti mengatakan, kementeriannya tidak pernah bekerja sama dengan JNE dalam penyaluran bantuan sosial Presiden. Kementerian Sosial hanya bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog dalam rangka penyaluran bantuan sosial berupa beras dari pemerintah. Saat mendapat tudingan dari umpan bola lambung Kementerian Sosial, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan,
awalnya Bulog mendapat penugasan dari Presiden Jokowi untuk menyalurkan bantuan Presiden. Bulog hanya bekerja sama dengan transporter PT DNR dan PT Pos Indonesia. Menurut Buas, panggilan Budi Waseso, semua bantuan telah tersalurkan sesuai data yang dipegang Bulog serta tidak ada komplain hingga saat ini. Pihak JNE yang mengubur paket sembako itu mengatakan bantuan Presiden tersebut mengalami kerusakan karena kadaluarsa. JNE juga menambahkan, penguburan tersebut sudah sesuai dengan prosedur operasi standar serta perjanjian kerjasama yang dibuat dengan PT DNR selaku penyalur bantuan sosial. Kontrak kerjasama antara JNE dengan DNR mencakup penyaluran ratusan ribu ton bantuan sosial. Peran JNE sebagai jasa ekspedisi yang bertugas mengantar beras bantuan sosial kepada warga yang namanya terdaftar dalam penerima bantuan sosial. Dalam proses pengangkutan dari gudang menuju penyaluran, bisa saja terkena guyuran hujan sehingga rusak. Adakah surga untuk pengemplang bantuan sosial? Uniknya rangkaian bantahan demi bantahan, tuding sana tuding sini. Setiap pihak menganggap dirinya sudah menjalankan prosedur tetapi pada awal dan akhirnya semuanya menguakkan kebohongan yang tidak sempurna. Pihak JNE semula meminta bantuan kepada salah satu warga untuk mencarikan tukang gali tanah karena akan membuat lubang pembuangan. Para penggali selama beberapa hari berhasil menuntaskan pembuatan galian sedalam 3 meter. Saat galian sudah siap digunakan, tanpa sepengetahuan warga setempat pihak JNE menimbun paket sembako yang rusak. Selang 2 tahun kemudian, timbunan yang menimbulkan aroma busuk itu terbongkar oleh rasa penasaran warga setelah mendapat info dari pegawai JNE. Dengan demikian, sejak awal terjadinya penimbunan memang telah dikondisikan dengan penyamaran fakta dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebetulnya cukup mudah untuk mengurai kasus ini yakni dengan mengikuti aliran paket sembako bantuan Presiden dari awal. Dari mana JNE mendapat pekerjaan penyaluran? Apakah perjanjian antara JNE dengan DNR sudah dijalankan dengan benar? Jika terjadi kerusakan logistik, apakah JNE sudah melakukan penggantian? Demikian juga dengan pola kerja sama penyaluran paket bantuan sosial antara pihak kementerian atau Bulog dengan swasta. Apakah memang dimungkinkan dialihkan lagi oleh pihak swasta ke pihak lain? Dari kasus ini, PT DNR yang sudah menjalin kerjasama dengan Bulog, malah mensubkan lagi pekerjaan penyaluran ke perusahaan swasta yang lain, dalam hal ini JNE. Kasus karut-marut bantuan sosial dari Presiden yang sebenarnya bertujuan baik tetapi berakhir sangat mengenaskan itu harusnya menjadi momentum untuk membenahi program-program penyaluran bantuan kemanusiaan. Presiden tidak lagi mendapat laporan asal Bapak senang, tetapi harus mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial untuk kemanusiaan. Temuan penimbunan paket sembako di Depok boleh saja dianggap kecil oleh Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, tetapi apakah publik yakin selama ini penyaluran paket bantuan sosial lainnya tepat sasaran dan tepat guna? Apakah masih ada kasus-kasus penimbunan paket bantuan sosial lainnya? Mungkin saja. Para pejabat ada baiknya sering mengunjungi rumah yatim piatu yang penghuninya kerap menahan lapar karena ketiadaan bahan makanan yang tersedia, atau ke tempat indekos mahasiswa bertarif murah yang penghuninya hanya makan seadanya dan kerap puasa karena sulitnya orang tua di kampung mengirimkan uang bulanan. Paket sembako sebanyak 1 kontainer menurut saya bukan hal yang sedikit. Orang atau pihak yang mempermainkan bantuan sosial, termasuk dengan elit-elit aksi cepat tanggap atau ACT yang borok permainan, manipulasi, penyaluran bantuan sosialnya telah terbongkar beberapa waktu yang lalu. Menurut pandangan saya sangat tercela dan nista. Apakah ada tempat atau kafling bagi mereka di surga? Wallahu alam bisawab. Walau Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin kemarin menyebut sebagian besar penghuni surga adalah bangsa Indonesia, tetapi masih adakah bagian atau bilik di surga untuk para penipu dan pengemplang bantuan sosial dari Indonesia? Jawabnya ada pada rintihan anak yatim piatu, fakir miskin dan orang terlantar.